Kakak, aku salah. Kakak, aku salah. Aku salah. Lin Yan, apakah kamu benar-benar sekejam ini? Mengapa kamu begitu cemburu? Kami semua mendengarnya salah bicara. Dan kamu masih ingin mematahkan kedua kakinya sendiri. Kakak tertua. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Aku tidak melakukannya. Itu, dia memukul dirinya sendiri. Aku tidak melakukannya. Cukup Lin Yan, apa kau bilang? Xiao Jie akan menggunakan hidupnya sendiri untuk menjebakmu. Jelas sekali kau tidak tahan, Suran dan Xiao Jie. Olah karena itu, kau menjebak Xiao Jie. Bagaimana kau bisa begitu jahat? Lin Yan, aku sudah bilang, aku memperlakukan Xiao Jie seperti adik laki-laki. Lagi pula aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan menikahimu dalam sebulan. Mengapa kamu masih mengingkar Xiao Jie? Kakak Lin Yan, aku tahu. Aku hanyalah anak angkat. Tapi aku tak pernah bersaing dapatkan sayang sesiapa. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bukan aku. Bukan aku, cepat katakan yang sebenarnya kepada mereka. Sungguh bukan aku. Keluar. Berlutut dan bertobat. Kakak. Kakak. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Mengapa? Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang mau mempercayaiku? Ucapkan namaku di hadapan batu reinkarnasi. Roh sejati tersembunyi di dalam aura 3 kehidupan. Taois reinkarnasi. Aura 3 kehidupan. Nama sejatiku di hadapan prasasti reinkarnasi. Roh sejati dari aula 3 kehidupan ada selamanya. Orang yang ditakdirkan. Kamu sekarang adalah setengah pemilik aula 3 kehidupan. Setelah kematianmu, roh sejatimu akan terlahir kembali di dalam aula. Sepenuhnya menjadi pemilik aula 3 kehidupan. Pemilik aula 3 kehidupan. Aula 3 kehidupan. Seseorang yang ditakdirkan mengorbankan umurnya sendiri dan dapat menukarnya dengan semua yang mereka inginkan. Bagaimana bisnis ini bisa berhasil? Siapa yang bersedia mengorbankan umurnya sendiri? Dan siapa yang bersedia menyerahkan umurnya demi orang lain? Kamu bilang, diam-diam melafalkan nama sejati dari penguasa aula 3 kehidupan. Memungkinkan masuk ke aula 3 kehidupan. Untuk mengorbankan umur sendiri. Atau umur kerabat saudara. Selama mereka setuju, mereka bisa mendapatkan keinginan mereka terpenuhi. Memperoleh segala yang mereka inginkan. Ya. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mendedikasikan umurmu untuk kami? Jalan manusia cacat. Takdir tidak dapat dipenuhi dengan sempurna. Di hadapan aula 3 kehidupan, aku pemegang nama sejati. Menggunakan umur. Semoga semua keinginan terkabul. Kontrak akan segera terbentuk. Apakah kamu yakin? 3 tahun umur Lin Yan. Lin Shi. Pemulihan cedera kaki. Saya yakin. Meskipun Xiao Xie diadopsi, dia seperti adik laki-laki saya dalam sifatnya. Adapun Lin Yan, dia berpikiran sempit, cemburu, iri, dan bahkan menyebabkan kaki Xiao Xie patah. 3 tahun umur ini. Biarkan ini menjadi hukuman kecil baginya. Berpikiran sempit. Cemburu. Kakak tertua. Di matamu. Apakah aku benar-benar tidak berharga? Kontrak mulai berlaku. Lin Yan. 3 tahun umur dikurangi. Lin Shi. Kakimu pulih seketika. Kakak sulung dokter bilang kaki Xiao Jie baik-baik saja. Dia bisa keluar dari rumah sakit. Itu benar-benar nyata. Itu luar biasa.
Terima kasih penguasa aula. Terima kasih. Ingat ini. Orang yang dikorbankan. Setiap kali pengorbanan dilakukan, akan mengonsumsi sebagian energi vitalmu. Dalam segala hal, terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Aula 3 kehidupan. Hanya mengambil umur. Tidak mengambil nyawa. Jika seluruh umur seseorang dikorbankan sepenuhnya, maka segala sesuatu yang diperoleh melalui pengorbanan, semuanya akan ditarik kembali. Orang yang melakukan pengorbanan juga akan menerima konsekuensi. Itu hanya 3 tahun umur. Ini adalah apa yang dia hutang pada Xiao Xie. Lima tahun yang lalu, mengatakan dia akan menggunakan hidupnya melindungiku. Justru demi orang lain, Mengambil 3 tahun dari umurku. Xiao Yan, jangan takut. Kakak sulung akan melindungimu. Dia pasti telah ditipu. Kami adalah keluarga terdekat. Dia dulu melindungiku seperti ini. Dia pasti telah ditipu. Pasti begitu. Xiao Zhe sudah kembali. Lin Yan, kau menyebabkan kaki Xiao Jie patah. Dan kau bahkan tidak datang saat dia keluar. Bagaimana aku bisa memilikimu? Adik laki-laki yang begitu jahat. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Tidakkah kau lihat Xiao Jie kesulitan berjalan? Cepat gendong dia di punggungmu. Cepatlah. Penguasa Ola berkata, kehilangan 3 tahun umur akan merusak energi vital. Saya pikir Lin Yan akan jatuh sakit parah. Sekarang tampaknya itu bukan hal yang serius. Lin Yan, apakah kamu melihat itu? Di hati ibu dan ayah, mereka hanya memikirkanku. Kaki yang patah hanyalah permulaan. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini. Kakak Lin Yan, aku tahu kamu tidak ingin menggendongku, tapi kamu seharusnya tidak sengaja menjatuhkanku. Ibu dan ayah, kakak sulung, aku sangat kesakitan. Lin Xie kamu. Kau makhluk jahat, bagaimana aku bisa melahirkan? Makhluk jahat dengan niat sejahat itu. Melukai Lin Jie sekali tidak cukup bagimu. Kau ingin melukainya untuk kedua kalinya. Aku tidak. Aku tidak. Raut wajah Lin Yang tidak terlihat bagus. Mungkinkah mengorbankan umurnya? Benar-benar merusak energi vitalnya. Panas sekali. Dasar anak durhaka, beraninya kamu membantah. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, Lin King ayah Lin Yan. Lin Yan demam tinggi. Sungguh konyol. Mereka terus mengatakan bahwa aku adalah yang paling mereka sayangi. Namun, mereka tidak mau mendengarkan satu kata pun dari penjelasanku. Saya yakin dia tidak sengaja menyebabkan Xiao Xie jatuh. Selain itu, kaki Lin Jie bisa pulih begitu cepat. Juga karena Lin Yan. Karena dia anak durhaka itu, apa yang mungkin bisa dia lakukan? Lin Yanlah yang memberitahu saya tentang suatu tempat yang disebut Aula 3 Kehidupan. Di sana, selama kamu menawarkan pengorbanan umurmu sendiri atau umur orang lain kepada penguasa Aula 3 Kehidupan, keinginanmu bisa terpenuhi. Itulah mengapa saya menggunakan 3 tahun umur Lin Yan sebagai ganti pemulihan patah tulang Xiao Xie. Mengorbankan umur. Jadi kakiku pulih begitu cepat. Sebenarnya harus dibayar dengan umur kakak. Ini semua salahku. Aku menyakiti kakak. Lebih baik aku mematahkannya lagi. Xiao Jie, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Lin Xie cukup. Apakah kau ingin aku mengorbankan beberapa tahun lagi dari umurku untukmu? Lin Yan, apa maksudmu dengan itu? Patah tulang Xiao Jie juga karenamu. Bukankah sudah sepantasnya kamu berkorban beberapa tahun dari masa hidupmu untuknya? Apa yang benar? Kau pikir ini benar? Dalam 5 tahun sejak aku kembali ke keluarga Lin, selama Lin Xie mengucapkan sepatah kata pun, aku langsung dianggap bersalah. Mereka bahkan bersedia mengorbankan umurku hanya untuk segera menyembuhkan kaki Lin Xie. Bahkan tunanganku
hanya memiliki linse di matanya. Lalu aku ini apa? Mengorbankan umur memungkinkan keinginan menjadi kenyataan. Karena itu masalahnya. Kakak kamu telah berkorban begitu banyak untukku. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk kakak. Kakak, kamu akan menikahi kakak Xiaoran. Aku belajar musik vokal dan menyiapkan sebuah lagu piano. Aku ingin memberikannya kepada kalian berdua. Aku akan memainkannya untukmu sekarang. Xiao Jie, kau usaha kuat untuk Ni. Xiao Jie benar-benar baik. Lindsay tidak akan sebaik ini. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Mengapa? Mengapa setelah berlatih begitu lama, masih belum bagus? Apakah aku benar-benar kurang berbakat? Aku hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak berguna. Apa gunanya tangan ini bagiku? Xiao Jie, apa yang terjadi? Cepat bawa kotak obat ke sini. Xiao Xi, di mata kakak sulung kamu adalah yang terbaik. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menghancurkan hati kakak sulung. Benar Xiao Jie, selama itu adalah hadiah darimu. Aku akan menyukai semuanya. Kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Tidak mungkin. Hadiah pernikahan untuk kakak Xiaoran harus yang paling sempurna. Seandainya saja guru musik, Top Jiang Cheng Xiang Haoran, bisa menjadi guruku. Bukankah dia hanya seorang guru musik? Ibu akan mengundangnya ke sini untukmu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Aku akan membawanya ke sini untukmu. Ibu, itu tidak berguna. Sang guru hanya mengajar. Orang yang memiliki bakat musik, dia tidak bisa diundang dengan uang. Kakak Xiaoran, aku minta maaf. Sepertinya hadiahku ini tidak bisa kuberikan. Aku bersumpah saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu bahagia. Sekarang kamu menikahi kakak. Tapi aku bahkan tidak bisa memberimu hadiah. Aku takut. Aku akan menyesali ini seumur hidupku. Aku telah mengecewakan niat tulus Xiao Jie. Aku tidak bisa membiarkan dia menyesal The lagi. film was Xiao Jie, translated jangan and khawatir. narrated Aku pasti by tidak N akan Media. membiarkanmu memiliki penyesalan apapun. Hadiahmu pasti bisa diberikan. Xiaoyan, ayo minum obatmu. Kita akan segera menikah. Kamu harus memastikan tubuhmu dirawat dengan baik. Ayo buka mulut. Apakah aku salah paham pada Suran? Dia masih punya perasaan padaku. Xiaoyan, bisakah istana tiga kehidupan menukar masa hidup dengan permintaan? Lalu jika seseorang mengorbankan masa hidupnya sendiri, bisakah permintaan benar-benar terkabul? Benar. Selama seseorang diam-diam melafalkan di dalam hati nama sejati dari penguasa istana tiga kehidupan, mereka bisa memasuki istana tiga kehidupan dan menukar umur dengan sebuah permintaan. Lalu jika kita membiarkan Xiao Jie memiliki bakat musik dan membiarkan guru Jiang mengajarinya vokal, berapa tahun masa hidup yang dibutuhkan? Aku tidak tahu. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini? Mungkinkah? Lalu jika kamu tidak tahu, bisakah kamu menandatangani kontrak darah kosong ini untuk memenuhi permintaan Xiao Jie? Kau ingin aku mengorbankan umurku untuk ditukar dengan bakat musik Lindsay? Suran, umurku, apakah bahkan tidak sebanding dengan satu permintaannya? Xiao Jie, dia adalah adik laki-lakumu. Kamu mengorbankan beberapa tahun masa hidup untuknya. Lagi pula dia melakukannya untuk mempersiapkan hadiah pernikahan untuk kita. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu tidak tahu berterima kasih? Hanya demi satu permintaannya. Kau hanya ingin aku mengorbankan umurku. Suran, siapa sebenarnya tunanganmu? Berhenti bicara omong kosong baik. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu cemburu? Xiao Jie hanya punya satu permintaan ini. Tidak bisakah kamu memuaskannya saja? Lagi pula kita akan segera menikah. Anggap saja demi aku. Kamu demi aku. Apa salahnya mengorbankan beberapa tahun dari hidupmu? Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Aku akhirnya bisa menikahimu. Orang yang bilang ingin menikahiku, sekarang malah demi pria lain akan mengorbankan hidupku. Baiklah, aku tanda tangan. Karena kau begitu peduli pada Lindsay, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kontrak darah Film ini was translated sepenuhnya and memutuskan narrated ikatan di by antara N kita. Media.
Lin Shi. Jadi ini tujuanmu selama ini, Xiaoyan, aku di sini. kakak. Xiaoyan, bagaimana kesehatanmu? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, tidak perlu. Di keluarga Lin satu-satunya yang masih mau peduli padaku. Mungkin hanya kakak sulung. Karena kesehatanmu baik-baik saja, maka tanda tangani kontrak darah ini. Baru-baru ini, karena Xiao Xie tidak bisa bermain piano dengan baik, dia bahkan menyakiti dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak tahan melihatnya sedih dan tertekan. Kakak sulung. Oleh karena itu, demi dirinya, kau ingin aku mengorbankan umurku. Kau tidak tega melihatnya sedih. Tapi kau tega aku mengorbankan hidupku. Xiaoyan, kakak sulung, ini juga demi kebaikanmu sendiri. Kamu bilang, kamu sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Jika saja kamu berkorban untuk Xiao Xie, sekali lagi, mungkin ibu dan ayah akan memaafkanmu. Selain itu, apakah kamu lupa? 5 tahun yang lalu, ketika saya membawamu kembali. Sumpah yang kamu ucapkan padaku. Aku Lin Yan bersumpah. Aku akan memberikan segalanya untuk keluarga kita. Seharusnya aku sudah mengerti sejak lama. Bahkan jika kau menunjukkan perhatian padaku, antara Lin Xie dan aku, kau akan selalu mendahulukan Lin Xie. Karena memang begitu adanya, maka aku akan memutuskan ikatan antara kau dan aku sejak 5 tahun lalu. Mulai sekarang kita tidak saling berutang apapun. Aku tanda tangan. Lin Yan, tanda tangani kontrak darah ini untuk memungkinkan Xiao Jie untuk meningkatkan bakat musiknya. Dan biarkan guru Jiang mengajarinya vokal. Alasan lain bagiku untuk mengorbankan umurku demi Lin Xie. Mengapa? Alasan kau ingin aku mengorbankan umurku. Apa itu kali ini? Mengapa? Karena perilakumu yang tidak pantas, niat jahatmu, dan bagaimana kau telah menindas Xiao Jie selama bertahun-tahun ini. Dan Xiao Jie, lembut dan baik hati, toleran dan murah hati. Kau seharusnya bersyukur bahwa kau masih agak berguna, mampu mengorbankan umurmu. Untuk Xiao Jie, membiarkan sampah sepertimu memiliki nilai. Jika kau tidak menandatangani, aku akan meminta ibu dan ayah untuk mengusirmu dari keluarga Lin. Dengan pikiran yang menyedihkan dan beracun, dan karakter yang tidak bermoral. Sehingga tak seorang pun dari kalian tahan denganku. Dan semua ingin mengorbankan umurku. Baik. Aku akan tanda tangan. Sekarang setelah aku menandatangani, satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Aku ingin Chan Mo jatuh cinta padaku. Aku sudah mengejarnya selama 3 tahun penuh. Dan dia bahkan tidak mau melirikku kedua kalinya. Jika bukan karena kau si pembawa sial kembali merusak keberuntunganku, bagaimana mungkin dia bersama orang lain? Karena semuanya adalah karena kau, maka kau harus membayarnya. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih pada kakak kedua, karena memberiku kesempatan ini untuk menebus kesalahan. Mengerti, ibu dan ayah ingin kau pergi ke kamar mereka. Seperti yang diduga, mereka ingin aku mengorbankan umurku untuk Lin Xie lagi. Lin Yan, hidupmu awalnya diberikan kepadamu oleh kami. Jadi ketika kakakmu membutuhkan, beberapa tahun dari hidupmu, itu sudah sepantasnya dan sewajarnya. Jadi kau masih ingat bahwa aku lahir darimu. Beginikah caramu memperlakukan putra kandungmu sendiri? Itu hanya beberapa tahun dari hidupmu. Kau tidak akan mati. Cepatlah. Tanda tangani kontrak darah kosong itu. Untuk memenuhi permintaan Xiao Jie, cukup tanda tangani kontrak darah ini. Tanda tangani saja kontrak darah ini. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Sungguh konyol. Keluargaku sendiri. Pacar. Ternyata semua menginginkan hidupku. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Aku akan menandatangani semuanya. Bukankah kalian semua menginginkan hidupku? Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu dengan bunga. Mengembalikannya kepada kalian semua. Budi baik telah membesarkan. Aku akan melunasinya. Mulai sekarang, dendam antara aku dan keluarga Lin sudah lunas. Tanpa ada hubungan lebih lanjut. Kemanusiaan memiliki cacat. Hidup tidaklah sempurna. Di hadapan istana 3 kehidupan, pemegang nama sejati. Gunakan umur
untuk mewujudkan permintaan. Kontrak akan segera selesai. Apakah kamu yakin? Menggunakan 5 tahun umur Lin Yan untuk mendapatkan bakat musik Lin Xi. Ajaran agung guru terkenal. 5 tahun. Kali ini ternyata sebanyak ini. Kakak, apakah kamu bersedia untuk berhenti mengorbankan umurku? Penguasa aula. Bolehkah saya bertanya berapa tahun umur yang tersisa bagi Lin Yan? 60 tahun. 60 tahun. Masih tersisa sebanyak itu. Kalau begitu mengorbankan beberapa tahun lagi untuk membantu Xiao Zhe memenuhi keinginannya. Bukanlah apa-apa. Saya yakin. Sudah kuduga. Sejak pertama kali dia mengorbankan umurku demi Lin Xi. Aku seharusnya tidak menaruh harapan lagi padanya. Kontrak selesai. Umur Lin yang berkurang 5 tahun. Lin Xi mendapatkan bakat musik. Ajaran guru Haoran yang termasyhur. Aku ingin menggunakan milik tunanganku. Masa hidup Lin Yan, aku ingin mengorbankan. Umur hidup adikku Lin Yan, kami ingin mengorbankan. Kami ingin mengorbankan milik putra kami. Umur hidup Lin Yan, Umur Lin Yan. sebagai ganti bakat musik Lin Jai, dan pengajaran dari guru terkenal Yang Haoran. Dan ajaran dari guru terkemuka Xiang Haoran. Apakah Anda yakin? Anda ingin menggunakan umur tunangan Anda Lin Yan untuk ditukar dengan bakat musik Lin Xi. Aku yakin. Kontrak selesai. Lin Yan, 5 tahun umur dipotong. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kalian berdua yakin Anda ingin menggunakan umur putra kandung Anda Lin Yan untuk ditukar dengan bakat musik Lin Xi? Kami yakin. Kami yakin. Kontrak berlaku. 5 tahun umur Lin Yan dipotong. Apakah Anda yakin? Yakin, tentu saja aku yakin. Juga, aku juga ingin mengorbankan umur hidup Lin Yan, agar Chan Mo yang kucintai jatuh cinta padaku. Baik. Kontrak berlaku. 10 tahun umur Lin Yan dipotong. Mengorbankan umur seorang putra atau adik laki-laki. Kalian bahkan tidak ragu sedikit pun. Lin Xi hanyalah putra angkat. Hanya untuk membuatnya bahagia, kalian mengorbankan aku puluhan tahun umur. Keluarga seperti kalian, aku juga tidak menginginkannya. Setelah melunasi hutang nyawa ini, aku hanya akan menjadi guru aula 3 kehidupan. Bagaimana aku tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bakat yang menakjubkan. Sungguh, bakat yang menakjubkan. Hanya dengan sedikit bimbingan, dia pasti akan bersinar terang di dunia musik. Murid ini menyukaimu. Aku menerimanya. Layak menggunakan 4 surat undangan untuk mengundangku. 4 lembar. Benar, aku hanya mengeluarkan 4 lembar surat undangan keluar setiap tahun. Ini pertama kalinya seseorang mengumpulkan 4. Surat undangan Tuan Shang dicari oleh ribuan emas. Itu hanyalah mengorbankan 5 tahun umur Lin Yan. Aula 3 kehidupan benar-benar mendapatkan 4. Manuver ini benar-benar menentang takdir. Ayah, ibu, kakak-kakak, kalian membantuku mengundang sang guru. Xiao Jie diintimidasi oleh anak durhaka itu selama ini. 5 tahun umur hidup ini, anggap saja sebagai kompensasi. Aku tidak bisa memberitahunya. Jika aku memberitahunya, Xiao Jie pasti akan merasa bersalah. Kali ini, aku tetap tidak boleh memberitahu Xiao Xie. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan Lin Yan menggunakan masalah ini lagi untuk mengintimidasi Xiao Jie. Tidak, ibu baru saja meminta seseorang untuk menyelidiki. Guru Jiang bersedia mengajarimu karena bakatmu sendiri tinggi. Bibi Liu benar bahwa kamu diterima sebagai murid oleh guru. Sepenuhnya karena jasa dirimu sendiri. Tidak, itu adalah jasa dirimu sendiri. Cinta dan tidak cinta. Jadi begitulah. Aku benar-benar bodoh. Bodoh sampai sekarang. Baru saat itulah, aku melihat dengan jelas
Itu bagus kakak Xiaoran. Aku akhirnya bisa memberimu hadiah pernikahan yang sempurna. Di mana kakak? Ini sangat pantas untuk disyukuri. Aku pasti harus membagikannya dengan kakak. Anak durhaka. Kita punya tamu penting. Dan kamu bahkan tidak mau keluar untuk menyambut mereka. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Aku tidak enak badan. Itu hanya demam itu saja. Mengapa harus berpura-pura menyedihkan? Cepat keluar dari sini. Suara Lin Yan tidak terdengar. Mungkinkah kali ini mengorbankan umurnya? Melukai vitalitasnya lagi. Lin Yan, Mengapa anak ini masih berbaring? melihatnya dia tampak baik-baik saja. Dia masih memiliki sisa umur lebih dari 50 tahun. Kakak, Guru Xiang ada di sini untuk mengajariku piano. Apakah surga mendengar pikiran batinku? Itulah mengapa semua keinginanku menjadi kenyataan. Cepatlah datang. Ayo temani sang guru bersama kami. Lin Xi, sayang sekali kamu bukan seorang aktor. Aku bilang, aku tidak enak badan. Keluar. Jangan ganggu aku. Kakak Lin Yan, aku hanya berbagi kegembiraanku denganmu. Mengapa kamu membentakku begitu keras? Lin Yan, sikap macam apa ini? Kurasa kamu hanya cemburu pada Xiao Jie karena dia lebih baik darimu. Pikirkan apapun yang kamu mau. Keluar. Dia hanya mengorbankan beberapa tahun umur hidup anak durhaka ini, dan dia berakting seperti ini. Dia adalah putra kandung kami, tetapi karakternya satu jari Xiao Jie, dia bahkan tidak bisa dibandingkan. Ibu, tidak tahu berterima kasih. Karena kamu sangat suka tinggal di kamarmu. Kalau begitu jangan keluar. Tinggal saja di sana selamanya. Ayo pergi. Seumur hidup. Dengan kalian semua di sekitar. Berapa lama umur yang tersisa bagiku? Ayah, mengapa ayah sakit kepala lagi? Mengapa tidak? Aku membawamu ke rumah sakit saja. Tidak perlu. Ini penyakit lama yang ayah dapatkan saat aku masih muda. Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Jika aku pergi ke rumah sakit, ibumu akan khawatir lagi. Aula 3 kehidupan. Pasti bisa menyembuhkan sakit kepala ayah. Kita bisa mencari Lin Yan. Xiao Yan. Kali ini hanya untuk penyakit ayah. Bukankah seharusnya kamu memenuhi bakti anakmu? Lin Xi juga anak ayah. Mengapa Anda tidak mengorbankan umurnya? Xiao Se lemah. Jika kita membiarkan dia mengorbankan umurnya, itu akan merusak tubuhnya. Selain itu, ayah dan ibu akan sedih. Jadi Anda hanya mengorbankan umurku. Anda sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matiku. Bukan itu maksudku. Aku melakukan ini. Bukankah juga agar kamu dan ayah, mari kita perbaiki hubungan. Jadilah penurut. Tanda tangani. The film was translated Baiklah. and narrated by M Aku Media. akan menandatanganinya. Xiao Yan, mengapa rambutmu putih? Karena aku tidak punya banyak sisa umur. Kalau begitu, ketika kakak sulung masih ingin mengorbankan umurku, Tidak bisakah kamu lebih bijaksana? Itu hanya beberapa helai rambut putih. Selain itu, aku sudah bertanya kepada guru istana 3 kehidupan. Kamu masih punya sisa umur 50 tahun. Xiao Yan, kakak sulung berjanji padamu. Ini adalah terakhir kalinya kamu akan mengorbankan umurmu. Baiklah. terakhir kali. Kesalehan, kebajikan, dan kebenaran sebuah keluarga. Semuanya bergantung pada pengorbanan umurku. Sungguh munafik. Kehidupan ini, sebaiknya Anda mengambilnya lebih cepat. Aku juga bisa lebih cepat memutuskan hubunganku dengan kalian. Halo. Apa? Rantai modal perusahaan mengalami masalah. Segala sesuatu yang kamu makan dan minum disediakan oleh keluarga Lin. Sekarang perusahaan sedang bermasalah. Meminta kamu mengorbankan beberapa tahun umur hidup adalah hal yang wajar. Aku akan menandatanganinya. Ibu dan ayah meremehkan latar belakang keluarga Chan Mo. Aku adalah kakak perempuanmu. Demi kebahagiaanku, jika kamu mengorbankan beberapa tahun umur hidup lagi, Chan Mo bisa memiliki perusahaan yang terdaftar di bursa. Baiklah. Aku akan menandatanganinya.
ibumu demi melahirkanmu. Mengembangkan banyak penyakit kronis, jika kamu masih punya hati nurani. Kalau begitu tanda tangani ini. Saya akan menandatangani. Masa hidup saya hanya tersisa 3 tahun. Karena saya akan mati, maka saya akan dalam identitas Lin Yan. Melihat dunia ini untuk terakhir kalinya. Masa hidup saya hanya cukup untuk memenuhi paling banyak 1 permintaan. Seharusnya saya The film was tidak translated akan hidup lebih and lama lagi kan? narrated by M. Melihat pria tua itu, mengapa dia terlihat agak akrab? Kamu adalah Kakek tertua. Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan. Pria tua ini terlihat seperti berusia 60 atau 70 tahun. Bagaimana mungkin dia adalah Lin Yan? Kakak sulung, kamu pasti salah. Itu benar. Mungkin aku belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Jangan berdiri di depan pintu kami. Sungguh tidak menyenangkan. Mereka benar-benar tidak mengenali saya lagi. Lupakan saja. Karena memang begitu. Tidak perlu kembali. Apakah saya mati? Tetua, kamu belum mati. Ketua kami Xia menyelamatkanmu. Ketua Xia. Ya, Xia Yuan orang terkaya di Jiangcheng. Ketua Xia, ketua kami Xia selama bertahun-tahun. Selalu membantu yang lama. Untuk nona kami berkat. Jika kamu punya tugas sulit, katakan saja padaku. Berkah. Nona muda kami menderita penyakit mematikan. Mencari dokter di mana-mana tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Ketua Xia ingin menggunakan metode ini untuk nona muda kami, untuk mendoakan nasib baik. Kamu pasti lapar. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dikorbankan segalanya. Keluarga bukan. Lin Yan, kita akan menikah lusa. Aku hanya mengorbankan masa hidupmu beberapa tahun. Kamu membuat masalah dan bermain petak umpet. Harus ada batasnya kan? Jika kamu tidak muncul di hari pernikahan, aku akan menikahi Xiao Jie. Pernikahan. Anda masih ingat pernikahan kita? Melihat saya seperti ini, apakah Anda masih mau menikah? Di mana pengantin pria? Mengapa pengantin pria belum datang? Di mana pengantin pria? Di mana pengantin pria? Di mana pengantin prianya? Mengapa tidak ada pengantin pria? Katamu, ibu dan ayah, Lin Yan ini sudah kabur dari rumah. Selama ini, biasanya hanya main-main. Itu tidak masalah. Tetapi sekarang mereka akan menikah. Ini The semua film was salahku. translated Kakak pasti and berpikir bahwa narrated by kakak M. Xiaoran lebih menyukaiku. Dia menjadi marah, tapi melakukan ini. Apakah dia bermaksud membuat kakak Xiaoran menjadi bahan tertawaan di pernikahan? Lin Yan, aku hanya menggunakan beberapa tahun dari masa hidupmu, dan kamu akan menggunakan pernikahan untuk membalas dendam padaku. Lin Yan, ini adalah perjanjian darahmu. Awalnya aku ingin Guru Xian memainkan musik di pernikahan kita untuk memberimu kejutan. Tapi, karena kau tidak membutuhkannya. Kalau begitu kau lihat saja, aku menikahi Lin Jie. Olah 3 kehidupan.
Jika Anda membuat permintaan ini, saya akan mati. Sebelum Anda, segala sesuatu yang Anda doakan akan hilang sepenuhnya. Kamu orang tua, sebenarnya kamu siapa? Mengapa kamu terus-menerus menghantui kami, melekat pada kami? Kakak kedua, saya saudaramu. Kau tidak mengenali saya? Kakak kedua. Kakak. Apa maksudmu? Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau adalah Lin Yan kan? Bagaimana mungkin? Kamu terlihat seperti berusia 60 atau 70 tahun. Bagaimana mungkin kamu adalah Lin Yan? Setelah Anda menggunakan ini, perjanjian darah untuk 3 tahun masa hidup. Itulah tanggal kematian saya. 3 tahun. Tidak mungkin. Aku jelas hanya mengorbankan 5 tahun masa hidup Lin Yan. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki sisa masa hidup 3 tahun? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Xiao Yan hanya tersisa 3 tahun kehidupan? Siapa sebenarnya kamu? Saya Lin Yan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika saya mati, segala sesuatu yang Anda peroleh karena saya juga akan hilang karena saya. Siklus karma tidak dapat diubah. Omong kosong, kakak sulung. Aku pikir pria tua ini sengaja dicari oleh Lin Yan untuk membuat masalah dan merusak segalanya bagi kita. Bahkan jika kakak Lin Yan cemburu padaku dan kakak Xiaoran dan tidak ingin menikahinya, dia seharusnya tidak mencari pria berusia 60 atau 70 tahun untuk menyamar sebagai dirinya. Ini tidak berbeda dengan menginjak-injak wajah keluarga Lin dan keluarga Su ke dalam lumpur. Bajingan, bagaimana mungkin aku melahirkan makhluk jahat seperti itu? Orang tua ini semua karena kamu menyamar sebagai kakakku Lin Yan. Bahkan jika kamu benar-benar Lin Yan, kamu pantas mati. Kamu, Xiao Xi, Xiao Jie. Xiao Xi, Nat. Baiklah, kau berani menyakiti Lin Jie dan masih menyamar sebagai Lin Yan, mengklaim hanya memiliki sisa hidup 3 tahun. Bagus, karena kau berani menipuku, maka aku akan menggunakan kontrak darah agung ini untuk menghadapimu. Mari kita lihat apakah kau mati. Gunakan itu. Jika itu digunakan, mari kita lihat bagaimana dia melanjutkan sandiwaranya. Mendengarkan Taois reinkarnasi. Kontrak darah mulai berlaku. Ini? Mungkinkah dia benar-benar mati? Dia tidak mungkin benar-benar Lin Yan kan? Tidak mungkin. Aku hanya mengorbankan 3 tahun masa hidupnya itu saja. Palsu, itu palsu. Itu pasti palsu. Lin Yan masih memiliki umur panjang di depannya. The film was translated and narrated by M Media. Lin Yan. Aku benar-benar mengorbankannya sampai mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku secara pribadi membunuh adikku sendiri? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mati. Dia benar-benar mati. Dia benar-benar Lin Yan. Cepat bangun. Guru olah 3 kehidupan. Dengan jelas memberitahuku, kamu masih punya sisa umur 60 tahun. Bangunlah untuk kami sekarang juga. Kamu tidak boleh membohongiku Lin Yan. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah bermaksud untuk benar-benar membunuhnya. Aku jelas tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin menakutinya itu saja. Lagi pula, aku jelas hanya mengorbankan beberapa tahun masa hidupnya. Cinta kalian yang dianugerahkan kepadaku terasa seperti penderitaan 1000 sayatan dan kesengsaraan 10.000 racun yang menggerogoti hati. Aku tidak tahan. Aula 3 kehidupan. Terimalah aku. Bagaimana orang tua ini baru saja meninggal? Aku baru saja mendengar. Dia bilang dia adalah Lin Yan. Bukankah Lin Yan adalah putra Tuan Lin, pengantin pria hari ini? Ya. Aku pikir aku juga mendengarnya berkata bahwa keluarga Lin mengorbankan umur hidupnya. Kemudian mereka sendiri menimpakan tangan pada dirinya. Putra dan adik mereka kan. Ayo pergi, cepat-cepat. Bagaimana itu mungkin? Aku hanya membuatnya
Mengorbankan 15 tahun umur hidupnya itu saja. Bagaimana mungkin dia mati? Apa yang kamu katakan? Kamu mengorbankan 15 tahun umur Lin Yan. Kamu menggunakannya untuk apa? Sebenarnya, bakat musik Xiao Jie dan kemampuan hebat untuk mengajarinya musik, semuanya dikorbankan oleh Lin Yan. Aku juga memintanya nanti untuk mengorbankan hal-hal lain. Dan aku juga mengorbankan masa hidup Lin Yan untuk Lin Jai. Aku mengorbankan 8 tahun. Aku mengorbankan 5 tahun. Aku 8 tahun. Aku juga mengorbankan 8 tahun umurnya. Kamu benar-benar pergi di belakangku dan mengorbankan umur Lin Yan. Kita semua mengorbankan umurnya. Bagaimana dia bisa menahan ini? Kakak sulung. Kita benar-benar semua mengorbankan umurnya. Kita bahkan secara munafik ingin berurusan dengannya. Lalu mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Mengapa dia tidak memberitahu kami? Dia memang mengatakan sesuatu. Tapi tidak satu pun dari kita mempercayainya. Tidak satu orang pun. The film was Maka hatinya translated pasti and sangat sakit. narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menggunakan 4 keping untuk mengundangku. Xiao Yan, mengapa rambutmu putih? Karena aku tidak punya banyak sisa umur. Jadi, ketika kakak sulung masih ingin mengorbankan umurku, Kakek tertua. Kakek tertua. Pantas saja guru itu berkata. Dia menerima surat undangan 4 meter. Pantas saja Xiao Yan mengatakan umurnya tidak cukup. Pantas saja Xiao Yan terus-menerus terbaring di tempat tidur dan memiliki kepala penuh rambut putih. Jadi itu kita. Itu kita yang semuanya mengorbankan umurnya. Itu kita yang secara pribadi menyebabkan kematian Xiao Yan. Itu aku. Aku mengorbankan masa hidup terakhirnya. Aku menyebabkan kematiannya. Itu aku. Tidak, dia bukan Lin Yan. Jangan tertipu olehnya. Kakak kedua, apa maksudmu dengan ini? Lin Yan belum mati. Dia bukan Lin Yan. Lin Yan, kelahiran kembali roh sejati. Sekarang, kamu benar-benar telah menjadi guru olah 3 kehidupan. Aku seharusnya juga menghilang sekarang. Mulai sekarang, kamu adalah penguasa aula 3 kehidupan. aku telah berhasil. Guru sejati aula 3 kehidupan. Aku ingin melihat kelompok orang dari keluarga Lin itu melihatku mati tepat di depan mata mereka. Apa reaksi mereka? Kakak sulung baru saja berkata, Lin Yan masih memiliki sisa umur hidup 60 tahun. Aku mengorbankan 15 tahun. Ayah mengorbankan 5 tahun. Ibu, Suran, dan kakak sulung, jika dijumlahkan, setiap orang mengorbankan 8 tahun. Dijumlahkan, itu adalah 44 tahun. Dia jelas masih memiliki sisa umur hidup 16 tahun. Dia hanya mencoba menipu kita. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 5 tahun. 15 tahun. Xiao benar. Itu benar-benar tidak sesuai dengan rentang hidup. Mungkinkah Xiao Yan benar-benar belum mati? Lalu siapa dia? Lihatlah dengan cepat. Orang tua ini hanya dengan melihat jelas adalah orang yang sekarat. Lin Yan pasti telah menemukan orang tua ini dengan sengaja untuk menipu kita, agar kita merasa tersiksa secara batin, merasa menyesal, dan dengan demikian membalas dendam pada kita. Bagaimana Lin Yan bisa menjadi seperti ini sekarang? Meskipun hatiku tidak bersamanya, selama dia berhenti menindas Xiao Jie, aku masih bersedia memenuhi kontrak pernikahan, menikah dengannya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan menggunakan kematian palsu untuk menipu kami sebagai balasan. Anak durhaka, jika aku tahu dia akan memperlakukan kita seperti ini, aku akan mematahkan kakinya terlebih dahulu. Benteng di hati The manusia. film was translated Memang and gunung yang besar. narrated by M Media. Anda lebih memilih percaya bahwa aku memalsukan kematian daripada percaya bahwa Anda salah menghitung umur. Karena Anda melewatkan satu orang dalam perhitungan Anda. Tunggu sebentar. Apakah kalian melupakan seseorang? Katakan padaku. Mungkinkah Xiao Xie juga diam-diam di belakang kita, mengorbankan rentang hidup Lin Yan? Tidak mungkin kakak sulung. Bagaimana mungkin itu Xiao Jie? Apakah kamu lupa? Kamu sebelumnya menggunakan 3 tahun umur Lin Yan untuk ditukar dengan pemulihan tulang Xiao Jie yang retak. Xiao Jie dipenuhi dengan penyesalan diri. Bagaimana mungkin Xiao Jie mengorbankan umur Lin Yan? Tidak mungkin. Xiao Xie benar. Xiao Jie sudah baik dan bijaksana sejak kecil. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Selain itu, Lin Yan selalu menindas Xiao Jie.
Bagaimana mungkin dia demi Xiao Jie mengorbankan masa hidupnya sendiri? Itu masuk akal. Xiao She berhati baik. Bahkan jika Lin Yan terus mengganggunya, dia akan tetap menjaga Lin Yan. Sepertinya, dia benar-benar bukan Lin Yan. Para penjaga, kirim dia ke Biro Keamanan Publik. Berhati baik. Lin Yan, jika kamu menolak untuk menurut, aku mengorbankan umur. Maka kakiku bisa patah sekali. Dan itu juga bisa patah beberapa kali lagi. Saat itu, ayah, ibu, dan para saudari tidak hanya akan mengorbankan umurmu. Selamatkan aku. Akan menyalahkanmu. Kalau begitu Anda putuskan saja. Kali ini, aku bisa secara pribadi membantumu memutuskannya. Lin Yan, kenapa kamu belum bisa mengerti? Bahkan jika kamu tidak mengorbankannya untukku, selama aku menginginkannya, mereka juga akan mencoba segala cara yang mungkin untuk membiarkanku mendapatkannya. Bahkan jika itu berarti mengambil nyawamu. Jadi orang yang ingin Anda percaya. Tidak perlu menjelaskan. Kalian masih akan mempercayai mereka. Dia Lin Shi. Justru mengandalkan keberpihakanmu. Untuk mengancamku tanpa rasa takut. Semua ini hanyalah karena kamu tidak lagi mencintaiku. Xiao Jie, Ibu, apa yang terjadi padaku? bagus sekali. Kau akhirnya sadar. Ini semua salah Lin Yan itu. Dia benar-benar sengaja datang untuk menyakitimu. Xiao Jie, kamu benar-benar menderita. Ini semua salah Lin Yan. Orang jahat itu benar-benar menemukan orang yang sekarat untuk menyamar sebagai dirinya dan bahkan melukaimu. Xiao Shi, katakan yang sebenarnya pada kakak sulung. Apakah kau mengorbankan rentang hidup Lin Yan? Tidak, kakak sulung. Bagaimana mungkin aku bisa mengorbankan umur kakak laki-lakiku? Bahkan jika aku harus mengorbankan umurku sendiri, aku tidak akan pernah menyakiti kakak laki-lakiku. Kakak sulung, bagaimana kau bisa mencurigai Xiao Jie? Dia sangat patuh. Tidak seperti Lin Yan yang begitu licik. Dia benar-benar menggunakan kematian untuk melawan kami. Sepertinya, hari ini aku tidak bisa menambah keceriaan pada pernikahan ini. Namun, aku telah membawa kabar baik. Dalam setengah bulan, akan ada kompetisi musik dunia. Jika kamu memenangkan kompetisi, maka kamu akan menjadi raja musik generasi baru. Kamu ingin berpartisipasi, raja musik, berpartisipasi. Aku harus berpartisipasi. Gelar raja musik tidak mudah didapatkan. Mereka yang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi, semuanya kontestan yang sangat berbakat. Meskipun kamu memiliki beberapa bakat, itu masih belum cukup. Para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi, semuanya mahir dalam berbagai disiplin musik. Dibandingkan dengan mereka, kamu masih jauh tertinggal. Tapi itu tidak masalah. Anggap saja sebagai sebuah pengalaman. Beberapa hari ini, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih atas usahamu. Bakat tidak cukup. Bukankah Lin Yan ada di sini? Gelar raja musik harus menjadi milikku. Jadi dibandingkan dengan yang lain, aku hanyalah sampan. Ayah, ibu, aku telah mempermalukanmu. Mengapa aku begitu tidak berguna? Xiao Jie, bagaimana mungkin kamu menjadi sampah? Kamu adalah putraku yang paling kucintai. Bukankah itu hanya kekurangan bakat? Aku bilang Lin Yan mengorbankan umurnya untukmu. Ketika saatnya tiba, Lin Yan mengorbankan beberapa tahun umur lagi. Dan kamu pasti akan menang. Benarkah? Tapi, rentang hidup Lin Yan sudah hampir habis. Kita tidak bisa mengorbankan lebih banyak lagi. Lupakan saja. Aku adalah anak angkat. Aku seharusnya tidak mendambakan terlalu banyak. Sebenarnya aku ingin menjadi raja musik. Aku hanya ingin meraih beberapa kesuksesan untuk menghormati ayah dan ibu. Dan para nona muda. Dan Xiao Ran dimaksudkan untuk hidup lebih baik bersamaku. Tidak, Xiao Shi, kakak sulung tidak bermaksud begitu. Lupakan saja. Biarkan saja Lin Yan berkorban sekali lagi. Setelah itu, kita akan memberinya kompensasi besar. Itu saja. Kamu bahkan masih berpikir untuk mengorbankan nyawaku. Baiklah. Apa yang kuutang padamu? Nyawa itu sudah kubayar lunas padamu. Apa yang kau utang padaku? Aku juga harus menagihnya kembali. Seseorang datang. Kamu
Kamu adalah penguasa aula-aula 3 kehidupan. Mengorbankan umur sendiri. Bisakah itu benar-benar mewujudkan keinginan di hati seseorang? Bisakah kamu menyembuhkan putriku? Selama kamu bisa menyembuhkan putriku, berapapun umur yang kamu minta dariku, aku bersedia. Itu kamu. Kamu benar-benar muncul. Cari aku terus, Kari. Aku menolak untuk percaya bahwa dunia begitu luas, namun aku tidak dapat menemukan satu orang pun yang bisa menyembuhkan King-Kingku. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Aku telah melakukan perbuatan baik selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu berbelas kasih? Tunjukkan sedikit kebaikan. Aku mohon padamu, tolong jangan ambil King-Kingku. Oh ya Tuhan. Bahkan jika kamu hanya membiarkanku menukar nyawa dengan nyawa, aku akan bersedia. The film was translated and Apakah narrated benar-benar by ada seseorang M-Media. yang bersedia membayar dengan nyawanya sendiri demi anak-anak mereka? Bagaimana kamu? Kamu mengenalku. Kamu pernah menyelamatkan seorang lelaki tua sebelumnya. Itu adalah kehidupan masa laluku. Aku bisa menyelamatkan putrimu. Namun, kamu perlu mengorbankan 20 tahun dari masa hidupmu. Apakah kamu bersedia? Bersedia, aku bersedia. Tetapi setelah kamu mengorbankan 20 tahun dari masa hidupmu, kamu tidak akan punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Meskipun begitu, apakah kamu masih bersedia? Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Selama putriku bisa diselamatkan. Aku bersedia, aku bersedia. Yang ingin kamu lakukan? Aku awalnya hanyalah orang biasa. Hari itu di tengah hujan lebat, aku dihukum oleh kalian untuk berlutut di luar pintu. Aku berlutut sepanjang malam. Aku tanpa sengaja memasuki aula 3 kehidupan dan menjadi separuh penguasa aula 3 kehidupan. Sejak saat itu, aku berulang kali melihatmu mengorbankan kekuatan hidupku. Pada dasarnya, kamu tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kalau begitu, apa yang kamu utang padaku? Sudah waktunya untuk dibayar kembali. Lin Yan, berhenti berakting. Jika kau benar-benar penguasa aula 3 kehidupan, kita menggunakan masa hidupmu untuk meningkatkan bakat musik Xiao Jie berkali-kali. Mengapa kau tidak memberitahu kami? Beritahu aku, apakah kau hanya akan menonton saja? Kami mengorbankan umurmu. Itu karena aku ingin melihat berapa banyak masa hidup yang benar-benar ingin kamu korbankan dariku. Dan apakah ada orang yang peduli padaku? Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah mengorbankan seluruh masa hidupku, kalian semua masih tidak menyadarinya. Lin Yan mungkinkah dia benar-benar penguasa aula 3 kehidupan? Mustahil. Jika dia benar-benar penguasa aula 3 kehidupan, bagaimana mungkin dia mengizinkanku mengorbankan begitu banyak umurnya? Lin Yan berbicara dengan sangat percaya diri dan hikmat. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Len Wang, apakah kamu masih ingat pertama kali kamu pergi ke aula 3 kehidupan? Aku memberitahumu, jika kamu mengorbankan seluruh masa hidup orang lain, konsekuensi apa yang akan terjadi? Ingat ini baik-baik. Orang yang dikorbankan, setiap kali pengorbanan dilakukan, akan mengambil sebagian dari energi vitalmu. Dalam segala hal, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Aula 3 kehidupan hanya mengambil masa hidup dan tidak mengambil nyawa. Jika kamu mengorbankan masa hidup orang lain sepenuhnya, maka semua yang diperoleh melalui pengorbanan itu akan ditarik kembali. Orang yang melakukan pengorbanan juga akan menerima. Apa maksudmu? Apa yang kuutang padamu sebelumnya telah kubayar kembali dengan 1 nyawa. Apa yang kamu utang padaku juga telah kembali padaku. Ini sakit. Xiao Jie, apa yang terjadi padamu? Xiao Jie, kau baik-baik saja. Bangunlah, cepat bangun. Jangan bergerak. Patah. The Cepat film pergi was dan ambil kursi. translated Cepat. and narrated by M-Media. Cepat. Ibu, Bukankah kakimu sudah sembuh? Kenapa patah lagi? ya benar. Ibu, Bibi, apa yang terjadi? Ayah, sakit. Mengapa sakit lagi?
Dadaku tiba-tiba sakit. Ibu dan ayah, apa yang terjadi pada kalian semua? Halo, Kau bajingan, sekarang perusahaan telah disegel. Aku dihancurkan olehmu. apa? Shanmou, Mari kita putus. Shanmou, halo. Ada apa sekarang? Apa yang harus kulakukan? Xiao Xiao, apa yang terjadi pada wajahmu? Wajahku. Apa yang terjadi pada wajahku? Wajahku. Wajahku, bagaimana wajahku bisa berubah menjadi keadaan ini? Kakak perempuan, Chan mau putus denganku. Wajahku juga hancur. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mengapa semua orang tiba-tiba berubah menjadi keadaan ini? Kakak perempuan, kenapa kau juga punya kerutan? Bagaimana aku menua begitu banyak? Kalian semua. Semua yang kutimpakan. Aku akhirnya mengembalikan. Penguasa Aula Tiga Kehidupan pernah berkata, jika umur orang lain dikorbankan sepenuhnya, maka melalui pengorbanan itu, semua yang diperoleh, semuanya akan diambil kembali. Orang yang melakukan pengorbanan juga akan menerima. Mungkinkah semua ini hukuman atas kita? Lin Yan dia benar-benar penguasa Aula Tiga Kehidupan. Tidak mungkin. Terlepas dari apakah Lin Yan benar-benar penguasa Aula Tiga Kehidupan, aku tidak bisa membiarkannya memperkuat identitasnya. Jika tidak, Lin Yan tidak hanya tidak akan mengampuniku. Jika ibu dan ayah tahu bahwa aku sebelumnya selalu menipu mereka, mereka pasti akan mengusirku dari keluarga Lin. Kakak Lin Yan, bahkan jika kau membenciku karena mengorbankan umurmu, kau bisa membalas dendam padaku. Tapi bagaimana mungkin kau memperlakukan ayah, ibu, dan saudari-saudarimu seperti ini? Mungkinkah kau lebih memilih mengorbankan umurmu sendiri, namun kau memperlakukan kami seperti ini? Kami adalah keluargamu. Xiao Xi, apa maksudmu dengan ini sekarang? Kakak tertua, aku jelas tidak mengorbankan umur Lin Yan. Lin Yan juga tidak mati. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi penguasa Aula Tiga Kehidupan. Dia pasti pergi ke Aula Tiga Kehidupan untuk mengorbankan umurnya sendiri, untuk membalas dendam pada kita. Jadi maksudmu, Lin Yan berbohong kepada kita. Ini bukanlah hukuman yang didapat dari pengorbanan umurnya, melainkan pengorbanan umurnya sendiri. Sebagai balas dendam terhadap kita, Lin Yan. Kau bajingan. Aku kakakmu. Beraninya kau menyakitiku seperti ini. Kau anak durhaka. Hatimu sangat kejam. Ketua Lin, apa yang kau lakukan? Beraninya kau membuat masalah di perjamuanku. Pasti ingin memastikan kesehatanmu. Penguasa Aula, aku siap. Ketua Xia mempercayai Lin Yan. Mungkinkah Lin Yan benar-benar penguasa Aula Tiga Kehidupan? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan dia menyembuhkan Putri Xia Yuan. Dengan 20 tahun masa hidupku. Semoga kamu sehat. Papa darah telah terbentuk. Pergilah. Ayah, Dia bangun. Kingkingku, dia sudah bangun. Putri Ketua Xia benar-benar sembuh. Apakah itu berarti Lin Yan benar-benar penguasa Aula Tiga Kehidupan dan semua yang dia katakan benar? bukankah ini jelas putra angkat bersekongkol untuk merebut kekayaan keluarga? Lin Yan benar-benar menyembuhkan Putri Xia Yuan. Mungkinkah kita salah menilainya? Dia benar-benar penguasa Aula dari Aula Tiga Kehidupan. Mungkinkah selama ini yang menipu kita adalah Xiao Jie? Bagaimana ini mungkin? Lin Yan, kau benar-benar penguasa Aula Tiga Kehidupan. Kenapa? Kenapa kau begitu beruntung? Cepat, pergi terima kasih ke penguasa Aula selamat nyawa. Cepat. Terima kasih penguasa Aula. Bukan apa-apa. The Ini film adalah was apa yang kujadikan pada translated Ketua and Xia. narrated by M. Orang yang memalukan ini, para oportunis tersela ini, dan usir mereka untukku. Mulai sekarang, dimanapun keluarga Xia saya tinggal, kami tidak akan pernah menyambut makhluk jahat ini. Ketua Xia, jangan tertipu olehnya. Ketua Xia, jangan tertipu olehnya. Mulai sekarang keluarga Lin dan aku telah menyelesaikan semua hutang budi dan dendam. Xiao Xi, jangan khawatir. Kakimu, kakak sulung pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkannya untukmu. Kakak tertua, kau tidak perlu menghiburku. Kakiku disebabkan oleh kakak Lin Yan. Suruh penguasa Tiga Kehidupan buat macam nih.
Dokter biasa, sama sekali tidak bisa menyembuhkannya. Aku seharusnya tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Xiao Jie, jangan biarkan pikiranmu melantur. Aku yakin, Lin Yan hanya keras kepala. Tak lama lagi, dia akan kembali dan memohon pada kami. Ketika saat itu tiba, aku akan membuatnya mengorbankan umurnya untuk menyembuhkan kakimu. Lin Yan si anjing itu benar-benar tidak punya hati nurani. Dia sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Dia benar-benar berkata, dia sama sekali tidak berutang apapun pada keluarga Lin kami. Ibu dan ayah memberinya setiap bulan. Uang saku yang begitu banyak, semuanya sia-sia. Uang saku. Ayahmu dan aku jelas tidak memberinya uang saku. Bukankah itu semua diberikan oleh Xiaowan? Aku tidak pernah memberinya uang saku. Selama ini, bukankah selalu Xiao yang memberi uang saku kepada Xiao Shi dan kemudian kebetulan memberi sebagian kepada Lin Yan? Aku bahkan tidak sudi berbicara dengannya. Bagaimana mungkin aku memberinya uang saku? Mungkinkah selama 5 tahun ini, tidak ada satupun dari kita yang pernah memberi uang saku kepada Lin Yan? Tampaknya perhatian kita padanya benar-benar tidak cukup meskipun kami tidak memberinya uang saku. Selama bertahun-tahun ini, makanan dan minuman yang dia konsumsi di keluarga Lin kami juga tidak gratis baginya. Makanan dan minuman tidak gratis. Nona kedua, tuan muda tertua, sudah lama berhenti berada di rumah untuk makan di meja. Itu setelah dia pertama kali tiba 2 hari pertama itu karena dia tidak bisa makan makanan pedas. Sehingga kamu memarahinya karena pilih-pilih. Sejak saat itu, kamu tidak mengizinkannya makan bersama kalian semua. Pantas saja Lin Yan berkata, dia tidak berutang apapun pada keluarga Lin kita. Selama bertahun-tahun, kita belum memberinya sepeser pun. Kita juga tidak membiarkannya makan di meja makan. Lalu, bagaimana dia hidup selama 5 tahun ini? Awalnya tuan muda tertua keluar setiap hari untuk mengantar makanan pesan antar dan melakukan pekerjaan serabutan, menghasilkan uang untuk menafkahi dirinya sendiri. Tapi kemudian, Nona kedua bilang dia tidak pernah di rumah dan tersesat. Jadi dia tidak mengizinkannya keluar setiap hari. Karena tuan muda tertua tidak bisa menghasilkan uang, dia hanya bisa makan sisa makanan dari keluarga. Kadang-kadang, dia hanya akan tidur dalam keadaan lapar. Keluarga Linmu memperlakukan Lin Yan seperti ini. Kamu, dia lapar. Kenapa dia tidak bicara? Kurasa dia hanya ingin berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Pantas saja Lin Yan menyebutku munafik. Seharusnya aku peduli padanya. Namun aku bahkan tidak tahu kehidupan seperti apa yang dia jalani. Sekarang aku mulai merasa berbelas kasih. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia kenapa? Dia bersikeras kembali ke keluarga Lin. Dan karena mencelakaiku hingga seperti ini, pantas saja kakak sangat membenciku. Dia pasti melihat bahwa kalian semua lebih peduli padaku. Itulah sebabnya dia ingin mencelakaiku. Sebenarnya, jika dia tidak punya uang, dia bisa saja memberitahuku. Aku bersedia memberikan segalanya padanya. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya berharap keluarga kita bisa bahagia dan bersuka cita bersama. Sebenarnya ini sama sekali bukan salah kami. Jika Lin Yan yang kamu lihat seperti Xiao Jie, polos dan baik hati, kami tidak suka atau membencinya. Pada akhirnya, semuanya adalah perbuatannya sendiri. Memang, Lin Yan tidak punya siapapun yang mengajarinya sejak kecil. Temperamennya jauh lebih rendah daripada Xiao Shi. Aku harap dia bisa segera sadar dan segera menyadari kesalahannya. Kamu sudah bangun. Eyo. Ayo, Cepat. Minum obat ini. Hati-hati ini panas. ini. Di mana ini? Ini adalah kediaman keluarga Xia. Setelah kamu pingsan hari itu, ayahku dan aku membawamu kembali ke sini terlebih dahulu. Penguasa Aula, Anda akhirnya bangun. Anda tidak akan percaya. Gadis ini telah berada di sisi ranjang Anda, menemani Anda selama 2 hari. Dia bersikeras menunggu sampai Anda bangun. 2 hari. Kamu menjagaku selama 2 hari. Kamu adalah penyelamat hidupku. Bukankah merawatmu adalah hal yang pantas dilakukan? Kenapa kamu begitu terkejut dengan ini? Air. Air. The film was Aku translated butuh air. and narrated by M Media. Bibi Wang. Mau kemana?
Tuan muda, dia tidak enak badan 2 hari ini. Saya membawakannya teh panas. Seorang pria dewasa, apa yang perlu dirasa tidak enak badan? Apa dia tidak punya kaki? Jika dia ingin minum sesuatu, biarkan dia pergi membuatnya sendiri. Kamu, letakkan itu, dan pergi potong buah untuk Xiao Jie. Bukan apa-apa, hanya saja. Ini pertama kalinya aku sakit. Dan ada yang merawatku. Tidak apa-apa. Orang-orang itu, mereka semua buta. Mereka tidak bisa melihat kebaikanmu. Jangan khawatir. Hidupmu mulai sekarang. Tidak akan ada apa-apa selain jalan bunga dan kelancaran. Jika kamu sakit lagi, aku akan menjagumu. Apa yang kamu katakan? Jangan khawatir. Dengan aku yang menjagumu, kamu pasti tidak akan sakit. Penguasa Aula, maksud gadis ini adalah, Anda tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga, Anda menderita karena dia. Mulai sekarang, beristirahatlah dengan tenang, dan pulihkan diri di rumah keluarga Xia. Keluarga Xia kami, pasti akan menjaga Anda dengan baik. Ya. Itu persis yang kumaksud. Masalah ini, kamu pasti laparkan. Aku akan pergi membuatkanmu makanan sekarang, baiklah. Anda melakukan pekerjaan yang hebat. Penguasa Aula, Banyak sekali. Apakah kamu membuat semua ini? Tentu saja. Tidak. penguasa Aula, silakan duduk, silakan duduk. Duduk dan bicara. Duduk, mari duduk. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Penguasa Aula, gadis saya ini, belum pernah memasak sebelumnya. Dia baru saja masuk ke dapur untuk memasak untuk Anda. Dan hampir, bukankah begitu, meledakkan dapur saya. Pada akhirnya, dia akhirnya mengawasi pengasuh saat memasak. Karena dia tidak tahu apa yang Anda suka makan. Dia menyiapkan meja makanan sebesar ini. Tapi, aku juga membuat sesuatu. Sup ini. Aku sendiri yang merebusnya untukmu. Cepat coba dan lihat bagaimana rasanya. Ini pertama kalinya. Seseorang secara pribadi memasak untukku. Xiao Jie, ini semua makanan kesukaanmu, makanlah lebih banyak. Terima kasih, Ibu. The film was Kakak kau makan juga. and narrated by M Media. Terima kasih. Aku tidak bisa makan makanan pedas. Xiao Jie suka makanan pedas. Sebagai kakak, tidak bisakah kamu mengakomodasi adikmu? Jika kamu tidak suka, pergilah. Tidak ada yang akan memanjakanmu. Mari makan. Bagaimana, apakah ini enak? Apakah ini tidak enak? Jika tidak enak, jangan dimakan. Tidak. Aku belum pernah makan sup selezat ini. Itu tidak mungkin benar. Lihat, kamu sudah menangis karena ini sangat buruk. Ini terlalu buruk untuk dimakan. Kurasa, aku tidak sengaja memasukkan benda ini karena mengira itu gula. Kamu tersenyum. Kamu akhirnya tersenyum. Lihatlah penampilanmu saat kamu tersenyum. Betapa indahnya. Kamu baik-baik saja sungguh. Kamu seharusnya lebih sering tersenyum. Apakah ini? Perasaan benar-benar diperhatikan. Rasanya luar biasa. Ibu, kapan Lin Yan akan kembali? Dengan wajah seperti ini, bagaimana aku bisa keluar? Bagaimana aku bisa menghadapi Chan Mo? Ibu, cukup. Sepanjang hari, ini Chan Mo. Kapan kamu akan menunjukkan sedikit perhatian pada kesehatan ayahmu dan kesehatanku? Apa yang terburu-buru? Anak itu tidak punya uang. Di luar, dia bahkan tidak punya tempat tinggal sendiri. Tidak akan lama lagi. Dia pasti akan kembali. Ketika saat itu tiba, jika dia tidak menggunakan jatah hidupnya untuk berkorban, untuk pemulihan kita, saya akan mematahkan kakinya. Cukup.
Orang yang paling menderita saat ini adalah Xiao Xi. Sejak dia mematahkan kedua kakinya, dia mengunci diri di kamarnya setiap hari dan tidak mau keluar. Aku takut dia akan sakit karena kesal. Apa yang dikatakan kakak Xiaowan? Xiao Jie ini, dia tidak akan berada dalam bahaya kan? Ayo pergi, ayo kita pergi melihat. Baiklah, ayo pergi. Ini hanya patah kaki sementara. Jangan khawatir, ketika Lin Yan yang tidak berguna itu kembali, kakak sulung dan yang lainnya pasti akan membuatnya mengorbankan umurnya untukku, untuk menyembuhkan kakiku. Tidak berguna. Bagaimana bisa Xiao Xi memanggil Lin Yan seperti itu? Sampah ini benar-benar memiliki kehidupan yang baik. Dia bahkan ditemukan dan dibawa kembali. Aku menargetkannya di mana-mana. Orang tuaku salah paham padanya, membencinya. Aku mematahkan kakiku sendiri, menjebaknya. Namun semua ini tidak mengusirnya keluar dari keluarga Lin. Seharusnya dia mati di luar saat itu. Kaki Xiao Jie, dia mematahkan kakinya sendiri. Baiklah. Aku bahkan berbohong kepada Xiaorang bahwa akulah yang memainkan piano. Aku hanya ingin Suran percaya bahwa orang yang dia sukai adalah aku. Segala sesuatu milik Lin Yan seharusnya menjadi milikku. Apa? Yang memainkan piano bukanlah Lin Jie. Itu adalah Lin Yan. Hal yang paling konyol adalah aku hanya berpura-pura menyedihkan dengan santai. Dan ibu dan ayah, kakak sulung mereka, benar-benar semua mencari Lin Yan untuk mengorbankan masa hidupnya demi aku. Katakan padaku bukankah dia terlihat seperti badut? Aku bahkan mengancamnya, dan dia mengorbankan 16 tahun masa hidupnya. Dia seharusnya sudah mati. Aku tidak pernah menyangka, dia betul jadi penguasa 3 kehidupan. Dia benar-benar pengganggu yang gigih. Ketika dia kembali kali ini, aku pasti akan membunuhnya. Aku akan membuatnya menghilang. Jadi orang yang mematahkan kakimu adalah dirimu sendiri. Selama ini, orang yang telah menipu kita selalu adalah kamu. Kakak sulung, ibu dan ayah, bukan seperti yang kalian pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Cukup, apa yang baru saja kamu katakan? Kami dengar dengan jelas, dan kamu masih ingin menyangkalnya. Aku selalu berpikir, kamu adalah orang yang sederhana dan baik hati. Itulah mengapa kami memanjakanmu, mencintaimu, dan takut kamu akan menderita ketidakadilan. Aku tidak pernah menyangka, kamu begitu jahat. Dan Lin Yan adalah orang yang menderita ketidakadilan, orang yang dijebak. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Akulah yang membawamu kembali ke keluarga Lin dan memberimu kehidupan mewah. Keluarga Lin kami, dalam hal apa? Kami telah menyakitimu, sehingga kamu harus menjebak putraku seperti ini. Jika saya tahu lebih awal bahwa Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, saat itu ibu Anda dan saya seharusnya tidak pernah mengadopsi Anda, ibu dan ayah. Aku tahu aku salah. Aku hanya takut. Takut bahwa ketika kakak Lin Yan kembali, kalian akan berhenti peduli padaku. Lalu bagaimana denganku? Mengapa kamu menginginkanku? Jelas kamu bukan yang memainkan piano. Itu adalah Lin Yan. Mengapa kamu mengklaim pujian palsu? Jelas Lin Yan dan aku sudah dijodohkan sejak lama. Mengapa kamu membuatku salah percaya bahwa orang yang kucintai adalah kamu? Itu karena aku juga menyukai kalian. Aku tidak ingin kalian bersama Lin Yan. Mencintaiku? Kamu jelas hanya ingin merebut semua yang dimiliki Lin Yan. Orang tuanya, dirinya, termasuk aku. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Kamu hanya ingin mengambil semua yang dimiliki Lin Yan. Aku tidak mau. Kami memberimu begitu banyak cinta, namun Xiaoyan selama bertahun-tahun tidak menerima apa-apa sama sekali. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Kami akhirnya berhasil menemukannya. Awalnya seluruh keluarga kami bisa bersatu kembali dengan bahagia. Itu semua karena kamu, menyebabkan kami mengabaikannya, tidak memedulikannya, dan bahkan mengorbankan hidupnya. Jadi, ketika Xiaoyan memberitahu kita sebelumnya bahwa dia pernah mati sekali, itu benar. Apa bedanya ini dengan kita membunuhnya sendiri? Orang yang menyebabkan semua ini adalah kamu, Ling Xi. Kamu telah mengecewakan kami terlalu banyak. Ibu dan ayah, aku tahu aku salah. Aku akan benar-benar bertobat di masa depan. Kalian paling mencintaiku. Kalian harus memberiku kesempatan untuk memulai hidup baru. Kamu menyebabkan seluruh keluarga kita menderita seperti ini. Dan kamu masih berharap kami memaafkanmu. Kami dulu sangat mencintaimu, tapi kamu tidak menghargainya.
Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Benar, mulai sekarang, kamu dan keluarga Lin kami sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Lin Jai, kamu harus bertobat dengan benar atas semua yang telah kamu lakukan. Ibu aku, kakiku patah. Apa kalian sama sekali tidak merasa kasihan padaku? Jika aku tidak berada di keluarga Lin, kemana aku bisa pergi? Itu urusanmu sendiri. Pengawal, usir dia keluar untukku. Tidak. Ibu Ayam. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu Ayam. Kakak sulung, kalian tidak bisa. Aku ingin pergi ke kamar Xiaoyan, dan lihatlah. Bagaimana aku tidak tahu sebelumnya bahwa kamar Xiaoyan begitu kosong dan sederhana. Lin Yan hanya punya sedikit pakaian ini. Ya, Tuan Muda Sulung Tak Didut beli baju baru. Beberapa pakaian ini sebenarnya dilemparkan kepada Tuan Muda tertua oleh Tuan Muda kedua ketika dia tidak menginginkannya. Apa yang telah kulakukan selama ini? Aku bodoh. Aku benar-benar tertipu oleh seorang anak dan tidak pernah peduli pada putra kandungku sendiri. Mengapa ada darah di sini? Darah ini. Mungkinkah ini milik Xiaoyan? Apa sebenarnya yang dialami Xiaoyan? Tanpa kita ketahui. Pantas saja dia ingin memutuskan semua hubungan dengan kita. Jangan terlalu memikirkan itu sekarang. Masalah yang paling mendesak adalah menemukan Xiaoyan terlebih dahulu dan meminta maaf padanya. Ya, kita akan pergi mencari Xiaoyan sekarang juga. Kami akan meminta maaf padanya dan memohon pengampunannya. Kami akan membawanya kembali. Kakak, kami sudah menunggu di sini selama 2 hari, tetapi Lin Yan masih menolak untuk menemui kami. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin Xiaoyan akan melihat betapa gigihnya kita dan menggunakan hatinya, lalu keluar. Kakak Lin Yan, mengapa aku tidak mencari seseorang untuk mengusir mereka, agar mereka tidak mengganggu pemandangan di sini? Jangan khawatirkan mereka. Anggap saja mereka sebagai penjaga gerbang. Ibu? Ibu? Air, apakah kamu punya air? Ibu, ada apa? Ibu? Xiaoyan? Xiaoyan, cepat keluar. Ibu, kita pingsan Xiaoyan. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu, cepat bangun. Ibu. Xiaoyan, kamu akhirnya keluar menemui kami. Aku tahu itu. Kamu tidak mungkin setega itu. Ibu. Xiaoyan, kamu datang menemui kami. Xiaoyan, apakah kamu sekarang bersedia memaafkan kami? Jangan salah paham, aku memberimu air karena aku tidak ingin melihatmu mati di luar gerbang keluarga Xia, membuat Paman Xia dan King Er merasa sial. Xiaoyan, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Kami salah paham padamu. Lin Ji sudah mengaku. Dia yang melakukan semua hal itu. Ya, Xiaoyan. Kakak juga minta maaf padamu. Kamu benar. Aku benar-benar tidak, benar-benar peduli padamu. Aku seharusnya tidak buta-buta mempercayai Lin Ji. Xiaoyan, ayah merasakan hal yang sama. Sebenarnya, ibu Anda dan saya jauh di lubuk hati. Benar-benar peduli pada Anda. Hanya saja sebelumnya, kita semun oleh bajingan kecil Lin Xie itu, dibutakan. Benar, Lin Yan. Aku juga tahu sekarang bahwa orang yang memainkan piano hari itu sebenarnya adalah kamu. Orang yang kucintai selalu adalah kamu. Bisakah kamu memberi kami satu kesempatan lagi? Apakah kamu pikir permintaan maaf sederhana bisa menebus segalanya yang kamu lakukan sebelumnya? Berapa kali aku mencoba menjelaskan diriku padamu? Berapa kali aku mencoba membuktikan diriku padamu? Tapi apakah kamu pernah mempercayaiku? Hanya karena aku ditinggalkan saat kecil dan kurang disiplin. Sehingga beberapa kata dari Lin Xie sudah cukup membuatmu berpikir aku cacat moral. Di matamu tidak ada cinta, hanya prasangka. Tidak. Kami benar-benar mencintaimu. Kami hanya dibutakan. Mencintaiku? Konyol, jika kamu tidak melihat dengan jelas wajah asli Lin Xie. Aku takut bahkan jika aku mati di luar, kamu tidak akan pedulikan. Xiaoyan, kamu adalah putra kandung ibu dan ayah. Kamu adalah adik kami. Bagaimana mungkin kami tidak peduli padamu? Peduli, yang kamu pedulikan mungkin adalah apakah aku bisa memberimu umur panjang pengorbanankan. Bagaimana mungkin kamu berpikir tentang kami seperti itu? Kami salah paham padamu saat itu.
Itulah mengapa kami ingin mengorbankan umur panjangmu. Jangan khawatir, mulai sekarang, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kami akan mengganti rugi semua yang kami hutangkan padamu sebelumnya. Ya Xiaoyan, kami sudah mengusir Lin Che. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya adik kami. Lin Yan, kembalilah ke rumah bersama kami. Setelah kamu kembali, kami akan mengadakan pernikahan yang belum selesai itu. Sekali lagi, mulai sekarang, aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Kamu mungkin tidak tahu. Kasih sayang yang tiba-tiba ini lebih murah daripada rumput. 5 tahun lalu, ketika aku pertama kali kembali ke keluarga Lin, aku pikir aku telah menemukan kerabat terdekatku. Aku pikir aku telah menemukan rumah untuk melindungiku dari angin dan hujan. Tapi aku tidak pernah menyangka hujan di hatiku sepenuhnya dibawa oleh keluarga ini. Itu adalah rumahmu. The film Itu was adalah rumah Lin Che. translated and Tapi itu jelas narrated bukan by rumahku. Emily. Xiaoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu bisa memaafkan kami, katakan padaku apa itu. Kakak akan memenuhi semuanya. Sejak saat kamu menyelesaikan pengorbanan, dimulai dengan sisa umurku, aku dalam hidup ini tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu harus pergi. Jangan datang menggangguku lagi. Xiaoyan, aku tahu kesalahan mengerikan yang kami lakukan padamu. Maukah kamu memaafkan kami? Beri kami kesempatan lagi. Kami akan menebusnya. Untuk kesalahan ini, baiklah. Tidak. Nona Xia, terima kasih atas waktu yang kamu habiskan merawat Xiaoyan. Tapi ini adalah urusan keluarga kami. Dan aku harap kamu tidak ikut campur. Mulai sekarang, mengenai urusan Lin Yan, itu urusanku. Aku keluarganya. Keluarga Xia kami adalah rumah baru Lin Yan. Lin Yan, Nona Xia ini, apa maksudmu? King Er dan aku akan menikah. Apa? Tidak mungkin. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? Kalian sama sekali tidak saling mengerti. Bagaimana kamu bisa menikahinya? Beberapa orang, meskipun baru bertemu, lebih baik daripada yang disebut kerabat saudara dalam menghargaiku dan menghargai diriku. Meskipun kami belum terlalu mengenal satu sama lain, aku tahu bahwa dia mencintaiku. Dia adalah orangnya yang ingin aku hargai. Tapi, aku tunanganmu. Di pernikahanku, kamu sudah bilang akan menikahi Lin Che. Sekarang kamu masih mengaku sebagai tunanganku. Tidakkah kamu merasa itu konyol? Aku. Xiaoyan, tidak peduli seberapa baik keluarga Xia memperlakukan Anda. Mereka tetaplah orang luar. Anda tinggal di rumah mereka. Bukankah itu berarti hidup di bawah atap orang lain? Kembalilah bersamaku. Baiklah, di masa depan, keluarga Lin kita akan menjadi milik Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, Anda bisa melakukannya. Bagaimana? Singkirkanlah kepura-puraan munafikmu itu. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan pernah mengorbankan nyawanya. Ayahku sudah mentransfer semua saham keluarga Xia atas nama Lin Yan. Lin Yan tidak akan pernah hidup di bawah atap orang lain. Bagaimana mungkin ketua Xia? Bagaimana dia tega menyerahkan Xia Corporation kepada orang luar? Karena Lin Yan pantas mendapatkannya. Dia sama sekali bukan orang luar. Dia adalah keluargaku. Dia adalah kekasihku. Tidak mungkin. Mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat baik, tanpa alasan? Apakah kamu tahu bahwa dia adalah tuan dari olah 3 kehidupan? Apakah kamu juga ingin mengorbankan umurnya? Kamu ingin memanfaatkannya? Bukan. Kau baru saja mengingatkanku. Kamu berani memukulku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putri orang terkaya di Jiangcheng, kamu adalah sesuatu yang istimewa. Keluarga Sukami juga tidak bisa dianggap remeh. Menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Itu saja. Salahkan dirimu sendiri karena buta. Berani mengorbankan nyawa priaku demi orang lain. Kau pantas menerima pukulan ini, kamu. Lin Yan, aku hanya mengingatkanmu agar tidak tertipu oleh wanita seperti ini. Dia memukulku. Apakah kamu tidak akan mengendalikannya? Ya, aku harus mengendalikannya. Apakah tanganmu sakit karena memukulnya barusan? Biar aku pijat untukmu. Aku belum pernah melihat Lin Yan begitu bahagia sebelumnya. Dia tampaknya telah banyak berubah. Kami benar-benar mengecewakannya. Di masa lalu bukan? Lin Yan, kamu benar-benar berhati kejam. Bukankah dulu kamu yang paling ingin menikahiku? Kamu sudah mengatakannya. Itu sudah berlalu. Suran, Xia Qingqing berbeda darimu. Ketika aku menyelamatkannya saat itu dan menderita serak, dialah yang merawatku siang dan malam. Dengan cermat menjagaku. Di matanya, ada kasih sayang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Aku mengorbankan untukmu begitu banyak umur panjang. Apakah kamu pernah benar-benar peduli padaku? Yang kamu pedulikan hanyalah berapa banyak umur panjang yang harus aku korbankan untukmu. Kamu sama sekali tidak peduli pada tubuhku yang sudah mulai melemah. Aku. Cukup. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena aku sudah pernah mati sekali. Maka kekerabatanku dengan keluarga Lin sudah terputus. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Ayo pergi. Lin Yan,
Ayah ibu, Lin Yan sudah tidak lagi bersedia menjadi putra kalian. Mengapa kalian tidak memaafkanku? Dasar anak durhaka. Anda masih berani kembali. Untuk apa Anda kembali? Ayah, Lin Yan bahkan tidak ingin kembali ke keluarga Lin lagi. Mengapa kalian masih berusaha menyenangkan dia seperti ini? Mengapa kalian tidak membiarkan aku kembali ke keluarga Lin? Sama seperti ketika Lin Yan belum kembali dan hidup seperti itu. Ya, Lin Shi, terlepas dari apakah Xiaoyan memaafkan kami atau tidak, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Kaulah yang menghancurkan rumah kami yang awalnya bahagia dan ceria. Benar. Jika bukan karenamu, Lin Yan tidak akan mengorbankan semua umur panjangnya. Dia tidak akan membenci kita begitu dalam. Wajahku juga tidak akan cacat. Lin Jai, kamu menghancurkan kebahagiaanku. Sekarang Lin Yan menikah dengan orang lain. Apakah kamu puas? lihatlah kalian semua. Sungguh menggelikan. Aku hanya berpura-pura menyedihkan. Tetapi masalah mengorbankan umur panjang Lin Yan bukanlah sesuatu yang aku suruh kalian lakukan. Terlebih lagi, apakah kalian berani mengatakan mengorbankan masa hidupnya sepenuhnya demi aku? Kakak kedua, bukankah kamu mendapat untung darinya? Jika aku adalah Lin Yan, aku juga tidak akan memaafkan kalian, para munafik ini. Tutup mulutmu. Jika bukan karenamu menabur perselisihan di antara kita, mengapa dia akan membenciku begitu dalam? Lupakan saja. Jika kalian benar-benar mempercayainya, kalian tidak akan mempercayai semua yang aku katakan. Cukup. Karena semuanya sudah seperti ini. Ayah, ibu, keluarga Lin membutuhkan pewaris. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Mulai sekarang, kita masih bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Jangan bermimpi. Bahkan jika Xiaoyan tidak memaafkan kita, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Lin. Lupakan ide itu. Ayo pergi. Karena memang begitu adanya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Diam. Anda sangat berisik. Siapa kamu? Mengapa kamu mengunci kami di sini? Kalian semua sudah bangun. Ayah, ibu, para kakak. Tidur ini. Apakah nyenyak? Lin Jai, kau anak durhaka. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Bukankah kalian sudah mencabutku sebagai putra kalian? Mengapa kalian masih memanggilku anak durhaka sekarang? Apa yang akan Anda lakukan? Melakukan apa? Menurut kalian apa yang akan aku lakukan? Aku dibesarkan di keluarga Lin. Dan setelah The film was dilumpuhkan oleh putra translated kandung kalian, and kalian masih narrated by mengusirku M. dari keluarga Lin. Apa bedanya itu dengan menyuruhku mati? Aku memberi kalian kesempatan, tetapi kalian menolaknya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Katakan padaku, jika Lin Yan tahu, aku mengikat kalian di sini, apakah dia akan datang untuk menyelamatkan kalian? Apa yang kamu inginkan dari Lin Yan? Kamu, apapun yang kamu inginkan hadapi aku, jangan sakiti Lin Yan. Kau sedang berpura-pura menjadi kakak yang baik, agar dia lihat. Seperti ini, ketika dia tiba nanti, kau bisa terus berpura-pura. Mungkin demi menyelamatkanmu, dia akan rela mengorbankan umurnya sendiri untuk menyembuhkan kakiku. Begitu aku berdiri, aku akan membunuh kalian semua. Orang gila. Dasar orang sinting. Lin Yan, ayah dan ibumu, kakak tertua dan kakak keduamu, dan mantan tunanganmu. Semuanya ada di tanganku. Jika kau tidak ingin mereka mati, datanglah ke pabrik terbengkalai di Jalan 7. Jika kau tidak berani datang, setiap setengah jam, aku akan membunuh satu orang saja. Sepertinya Lin Yan benar-benar tidak berencana peduli padamu lagi. Katakan padaku kalian semua. Kalian telah menjalani hidup yang benar-benar gagal. Putra kandungmu menolak menyelamatkanmu. Putra angkat yang kau besarkan selama lebih dari 10 tahun. Sekarang ingin membunuhmu. Kalian benar-benar harus merenungkan diri kalian dengan baik. Aku membenci. Yang seharusnya merenung adalah kau. Keluarga kita memperlakukanmu dengan sangat baik. Dan kau seperti orang tak tahu berterima kasih. Kau benar-benar ingin membunuh kami. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Kau binatang buas. Diam. Jika ada yang akan menerima balasan itu, adalah kau lebih dulu. Karena dia tidak datang, aku akan mulai denganmu. Aku akan lihat, apakah dia benar-benar tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Kau berani. Lihat saja, apakah aku berani. Lakukan. Xiao, ibu, ayah, kakak sulung, ayah, Lin Jie, gila. Cepat selamatkan aku tidak mau mati. Lin Shi, cepat hentikan dia. Selama bertahun-tahun, Xiao adalah orang yang paling mencintaimu. Bagaimana kamu tega menyakitinya? Kau juga diam. Berhenti guna taktik paksaan moral kau gunakan Lin Yan Tu. Mengancamku.
Aku beritahu kau, aku bukan sampah tak berguna itu. Bagaimana kalau kau menggantikan tempatnya? Lin Jai. Jangan sakiti si Ak Xiao, bukankah kau ingin kembali ke keluarga Lin? Selama kau melepaskannya, aku akan membiarkanmu kembali ke keluarga Lin. Bukankah kau bilang, kau takkan bagi aku balik keluarga Lin seumur hidup Nika? Apakah kau menyesal sekarang? Terlambat. Karena kau tidak punya kasih sayang padaku, aku tidak akan berpura-pura lagi. Lin Xiao, setelah kau mati, jika kau harus membenci, bencilah Lin Yan. Lakukan. The and narrated by M Media. Pertunjukan yang begitu megah. Apakah aku datang terlambat? Xiaoyan, kau datang untuk menyelamatkan kami. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Aku tahu itu. Kau tidak sekejam itu. Lin Yan, kau benar-benar sampah tak berguna. Orang-orang ini memperlakukanmu dengan sangat buruk, namun kau masih datang untuk menyelamatkan mereka. Baiklah, itu sangat cocok untukku. Sekarang, korbankan umurmu sekarang untuk menyembuhkan kakiku. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku datang untuk menyelamatkan mereka kan? Dulu, mereka menyakitiku begitu dalam. Mereka hampir merenggut nyawaku. Kebencian yang begitu mendalam. Bagaimana mungkin aku menyelamatkan mereka? Apa maksudmu? Kau tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu mengapa kau datang? Tentu saja aku datang untuk menonton pertunjukan. Orang pernah sakitkan aku kejam sangat. Kini, telah berubah menjadi keadaan seperti ini. Pertunjukan hebat ini. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Cepatlah. Cepat bunuh mereka semua. Dengan begini, satu-satunya musuhku adalah kamu. Lalu aku akan menyeretmu ke Biro Keamanan Publik dan menguncimu. Dengan cara ini, dibandingkan melihatmu mati, rasanya jauh lebih baik. Seperti ini, hidupku akan lengkap. Lin Shi, kamu melakukan semua ini. Kamu benar-benar berpikir ini demi kebaikanku sendiri. Lin Yan, apakah kau mempermainkanku? Mereka, ini adalah orang tua kandungmu. Ini adalah kakak perempuanmu. Bisakah kau benar-benar tega mengabaikan mereka? Bukankah mereka dulunya orang tua angkatmu yang sangat menyayangimu? Kau rela membunuh mereka. Mereka menyakitiku begitu parah. Kau rela. Mengapa aku tidak rela? Kau. Baiklah. Karena memang begitu. Kalau begitu mati kalian semua. Kau tidak bisa membunuhku. Jangan lupa. Aku adalah penguasa dari Aula 3 Kehidupan. Penguasa Aula 3 Kehidupan. Apa itu? Kau bahkan tidak tahu penguasa dari Aula 3 Kehidupan. Dia sangat mampu. Tidakkah kau pernah mendengar namanya? Dengan lambaian tangannya, dia menyembuhkan penyakit putri orang terkaya Xia Yuan. Bos, saya pernah mendengarnya. Orang ini memang sangat tangguh. Apakah kita bertemu lawan yang tangguh? Diam. Kau juga diam. Tunggu sebentar. Aku ingin bertanya, berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Kau memberinya pelayanan yang begitu setia dan menempatkan segalanya dipertaruhkan. Dia belum memberi kita uangnya. Dia bilang, jika kita membunuh orang-orang ini, dia akan mendapatkan aset keluarga Lin. Pada saat itu, dia akan memberi kita 1 juta. Dia hanyalah putra angkat keluarga Lin. Bahkan, jika semua anggota keluarga Lin mati, maka semua aset seharusnya menjadi milikku. Lagi pula, kau tidak bisa membunuhku. Kau mempertaruhkan nyawamu untuknya seperti ini. Dia hanya ingin mendapat untung tanpa bersusah payah. Dia memanfaatkanmu. Pada akhirnya kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, kau telah mempertaruhkan nyawamu sendiri. Xiao yang sedang menyelamatkan kita. Dia tidak mengabaikan kita. Anda berani membohongi saya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mencoba menakutimu. Kau Lin Yan, bukankah kau bilang kau tidak akan menyelamatkan mereka? Dengan melakukan ini sekarang, bukankah kau memaksaku untuk melepaskan mereka? Tentu saja aku tidak. Aku hanya mengingatkan kedua kakak laki-laki agar tidak dimanfaatkan olehmu. Selain itu, jika kau ingin membunuh mereka, mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Bajingan. Kalian berani menipu kami. Bajingan. Aku bosmu. Kau berani memukulku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kalian ingin kami dua bersaudara menjadi kambing hitam kalian. Mimpi saja. Kesepakatan bisnis ini, aku batalkan. Ya, kami batalkan. Kau berani menipu kami. Aku akan melepaskan ikatan mereka sekarang. Mereka akan memukulmu sampai mati dasar si lumpuh pincang. Apa yang kau lakukan? Apa aku menyuruhmu melepaskan ikatan mereka? Hentikan. Kau, si lumpuh pincang.
Terima kasih sudah mengingatkan kami. Apa yang terjadi hari ini? Saya minta maaf. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Tolong jangan salahkan kami. Tidak menuntut pertanggungjawabanmu. Aku baru saja hampir. Leherku digorok olehmu. Dan tidak menuntut pertanggungjawabanmu. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkanlah saya. Kirim polisi untuk membawa kakak saya. Hao-Hao masih di rumah sakit, menunggunya. Siapa Hao-Hao? Aku. Putra saya sakit parah. Dia saat ini berada di rumah sakit menunggu perawatan darurat. Saya tidak berguna. Saya tidak bisa mengumpulkan biaya operasi. Tapi saya juga tidak bisa hanya berdiam diri melihat putra saya mati karena sakit. Dia berkata, jika kami membantunya membunuh beberapa orang, dia akan memberi saya 1 juta untuk menyelamatkan putra saya. Saya akan melakukan apa saja. Lihatlah orang tua orang lain. Demi anak-anak mereka sendiri, mereka bisa melakukan apa saja. Dan bagaimana denganku? Egois dan mementingkan diri sendiri. Aku mengabaikan putra kandungku sendiri, membiarkannya menderita segala macam keluhan, dan hampir menyebabkannya terpisah dariku selamanya karena The film kematian. was Xiaoyan, translated and narrated by M Media. sebelumnya, kau dengan sepenuh hati mengabdi pada kami. Kami yang menghancurkan hatimu. Mengenai masalah hari ini, keluarga Lin tidak akan menuntutnya. Biaya pengobatan putramu, kami yang akan menanggungnya. Benarkah? Benar. Setelah putra Anda sembuh, Anda harus menyayanginya dengan baik. Jangan bodoh seperti kami. Dan kehilangan kasih sayang yang paling berharga. Terima kasih. Terima kasih. Cepatlah dan temui putra Anda. Terima kasih. Terima kasih. Xiaoyan, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Aku tidak melakukan apa-apa. Mereka memutuskan untuk berhenti sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku masih punya sedikit penyesalan. Pertunjukan hebat ini bahkan belum dimulai. Dan sudah berakhir. Aku tahu kau hanya bersikap keras kepala. Aku tidak pernah berpikir, setelah kami melakukan begitu banyak hal untuk menyakitimu, kau masih bersedia menyelamatkan kami. Lin Yan. Kau benar-benar sampah tak berguna itu. Kau kejam tak berperasaan. Bajingan besar. Kau berani menculik kami. Dan bahkan mencoba membunuh kami. Kau ingin mencaplok aset keluarga Lin kami. Aku memberitahumu, aku lebih baik memelihara anjing daripada membesarkanmu. Kau makhluk jahat. Bagaimana mungkin aku memiliki makhluk jahat sepertimu? Tamparan ini, aku layangkan untuk Xiaoyan. Baru hari ini, aku menyadari betapa banyak penderitaan yang dialami Xiaoyan sebelumnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia sendiri. Awalnya dia baik-baik saja. Mengapa dia harus dibawa kembali? Jika aku tidak menyerang lebih dulu, nasibnya yang dulu akan menjadi milikku. Berhentilah mencoba membenarkan Kis RKA ANMU dengan alasan, selama bertahun-tahun, keluarga Lin kami tak pernah kejamkat kau. Xiaoyan tidak pernah bersaing denganmu untuk apapun. Kesalahan untuk semua ini hanya terletak pada dirimu sendiri. Kamu berpikiran sempit. Aku berpandangan sempit. Dulu, jika dia tidak pergi, kau tidak akan mengadopsiku. Selama bertahun-tahun, kau tidak pernah menyerah mencarinya. Jika dia kembali, apakah aku masih punya tempat di matamu? Kami mengadopsi Anda, bukan karena kami kehilangan putra kami Lin Yan, tetapi karena kami mengasihani Anda dan ingin memberi Anda rumah. Kami tidak pernah menyangka Anda begitu tidak berperasaan. Dan sekarang, Anda bahkan berbalik dan menggigit kami. Berhenti membohongiku. Bukankah kalian semua bilang kalian mencintaiku sebelumnya? Mengapa kalian harus membawanya kembali? Bukankah satu putra aku sudah The cukup? film was translated and narrated by M Media. Dulu aku berpikir bahwa akulah yang diabaikan dan dicampakkan. Dan masa hidupku dikorbankan. Bahwa akulah yang paling menyedihkan. Baru sekarang aku menyadari bahwa kaulah yang sebenarnya paling menyedihkan. Kau memiliki segalanya. Namun kau hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut kehilangannya. Kau diselimuti kebahagiaan. Namun kau tidak bisa merasa bahagia. Lin Xi, kau benar-benar menyedihkan. Lin Yan, jangan terlalu sombong. Kau hanya lebih beruntung dariku. Ini
semua karena kau. Kau menghancurkanku, segala sesuatu yang awalnya milikku. Dan menyebabkan aku berakhir seperti ini. Orang yang paling pantas mati adalah kau. Xiaoxi, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan Lin Yan. Lin Jai, jangan gelisah. Jangan sakiti Xiaoyan. Apapun yang kau inginkan, kami akan memberikannya semua padamu. Lin Xi, aku sarankan kau berhenti sekarang. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Jangan. Pertaruhkan sisa hidupmu. Aku sudah ditinggalkan oleh semua orang sekarang. Kau juga mematahkan kedua kakiku. Apa bedanya ini dengan kematian? Jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Di jalan menuju dunia bawah. Biarkan kita saudara saling menemani. Tidak, Lin Jai. Jika kau ingin, kalau begitu bunuh aku. Tolong biarkan Xiaoyan pergi saja. Dia sudah cukup menderita dalam hidup ini. Ibu berlutut di hadapanmu. Aku mohon padamu. Tolong aku mohon padamu untuk melepaskannya. Ya. Xiaoxi, kamu perlu sedikit sadar. Selama kamu bersedia melepaskan Lin Yan, semua yang dimiliki keluarga Lin kami, aku akan memberikan semuanya padamu. Baiklah. Lin Jai, paling buruk, aku akan mengorbankan umurku untuk menyembuhkan kakimu. Asalkan kamu bersedia melepaskan Lin Yan. Asalkan kamu bersedia membiarkannya pergi. Lin Yan, lihat. Betapa mereka peduli padamu. Untuk menyelamatkanmu. Mereka rela berlutut di hadapanku, memberiku milik keluarga Lin, seluruh kekayaan. Bahkan Lin Xin yang paling kejam padamu sebelumnya. Rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanmu. Sungguh ironis. Namun sebelum ini, orang yang paling mereka pedulikan adalah aku. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Semua ini seharusnya tidak terjadi seperti ini. Saat itu, aku bermimpi mendapatkan semua ini. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Lin Xi, jangan hancurkan seluruh hidupmu demi orang lain. Hidupku telah kau hancurkan sejak lama. Jika kau tidak kembali, segala sesuatu di keluarga Lin masih akan menjadi milikku. Sudah kukatakan padamu Film sejak was lama, kau translated tidak bisa and membunuhku. narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Benar-benar, nasihat baik disia-siakan. Kau bajingan terkutuk. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Jangan bergerak. Jika kamu cukup beruntung untuk selamat, sisa hidupmu tetaplah di dalam dan merenunglah dengan benar. Xiaoyan, kamu datang untuk menyelamatkan kami. Apakah itu karena kamu sudah memaafkan kami? Aku menyelamatkanmu karena aku tidak ingin menanggung tuduhan meninggalkan orang hingga mati. Ini tidak ada hubungannya dengan pengampunan kau dan aku. Semua utang dan dendam sudah diselesaikan sejak lama. Denganmu, dengan keluarga Lin, tidak ada hubungan lagi. Xiaoyan, apakah kita tidak punya sedikit pun kesempatan tersisa untuk mengganti rugi padamu? Xiaoyan, kami benar-benar sudah mengerti sekarang. Meskipun kamu tidak memaafkan kami, lalu bisakah kami di masa depan sesekali mengunjungimu dan menebus kesalahan kami padamu? Kompensasi terbaik yang bisa kau berikan padaku adalah untuk tidak pernah menggangguku lagi. King Air. Pulanglah lebih awal setelah selesai. Ayah sudah di rumah. Dia sudah menyiapkan makanan. Dia hanya menunggumu. Dia bahkan membuat makanan kesukaanmu. Ikan kukus. Baiklah. Aku akan segera kembali. Pembalasan. Ini adalah pembalasan. Kita kehilangan Xiaoyan lagi. Hanya saja kali ini, kita tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Jadi, inilah yang dia maksud dengan menyelesaikan perhitungan kebaikan dan keluhan. Sepertinya, kesalahan yang kami buat, Jujupi ini, tidak bisa menebusnya. Andai saja semuanya bisa kembali ke 5 tahun yang lalu, alangkah indahnya itu. Xiaoyan, jangan takut, kakak perempuan akan melindungimu. Berhenti. Berhenti. Adik laki-laki, apa kamu baik-baik saja? Kakak. Ya, aku adalah kakak perempuan tertuamu. Aku di sini.
Kamu di sini. Aku adalah keluargamu. Yang bisa untukmu membayar harga berapapun. Keluarga.